Perkenalkan, nama saya Ahmad Farhan Willianto, NIM 0819100011, Prodi Teknik Elektro semester 7. Judul proposal skripsi saya adalah alat notifikasi antrian pesanan kafe self-service menggunakan frekuensi radio dengan metode komunikasi point-to-point. Latar belakang, alat notifikasi antrian pesanan kafe ini, saya yakin alat ini bisa menanggulangi penumpukan konsumen dikarenakan konsumen tidak terlalu lama menunggu di kasir sampai makanan jadi. Dan pelayan kafe tidak kesulitan mencari konsumen untuk mengantar makanan ke meja konsumen sehingga keadaan kafe menjadi terkoordinir dan teratur. Rumusan masalah. Bagaimana cara membangun suatu alat untuk memberikan notifikasi suatu antrian di kafe berbasis radio frekuensi point-to-point? Kedua, berapa jauh jarak yang dapat ditempuh untuk mengirim dan menerima sinyal? Ketiga, berapa besar biaya yang dibutuhkan untuk membuat satu pasang rangkaian penerima kurang dari 30 meter? Tujuan, mempermudah dalam mencari konsumen. Dua, mencegah penumpukan konsumen. Ketiga, meningkatkan pelayanan pelanggan dan untuk meningkatkan efektivitas operasional. Keempat, dapat mengurangi biaya dan meningkatkan kontrol pelanggan. Manfaat. Manfaat penelitian ini ialah membantu pihak penjual kafe untuk mengatur antrian. Pembeli dapat tertarik dengan pelayanan di kafe self-service tersebut. Manfaat lainnya adalah membantu pembeli untuk menunggu pesanan dengan lebih nyaman. Hipotesis. Asumsi awal dari hasil penelitian yang dilakukan adalah mampu merencanakan alat notifikasi antrian pesanan kafe self-service menggunakan frekuensi radio dengan model komunikasi point-to-point berjalan dengan baik dan berguna. Alat dan bahan, PCB transmitter, PCB receiver, resistor, push button, wire, LED, IC PT2262, IC PT2272, regulator, kapasitor, dan baterai. Perancangan alat. Penelitian ini menggunakan transmitter dan receiver yang memiliki frekuensi 433 MHz. Pin ground GND dari masing-masing transmitter dan receiver disambung ke sumber tegangan negatif, sedangkan pin VCC disambung ke sumber tegangan positif. Pin data pada transmitter berguna untuk mengirimkan data ke receiver. Sumber tegangan yang digunakan adalah 9 volt, namun dilakukan pengurangan tegangan dengan menggunakan regulator 7805 untuk menghasilkan sumber tegangan tetap sebesar 5 volt untuk melindungi komponen dan jalur pada PCB agar tidak mengalami kerusakan. Berikut adalah gambar transmitter yang A dan receiver yang B. Diagram blok alur penggunaan bel. Jika pesanan makanan telah selesai, ada bel notifikasi yang dapat memberikan notifikasi kepada pembeli. Dengan adanya sistem bel notifikasi, kafe dapat memberikan pelayanan yang nyaman dan pembeli tidak perlu lagi antri terlalu lama di depan kasir. Kasir tidak lagi mengalami kesulitan dan lebih nyaman untuk memberikan pelayanan kepada pembeli. Alur penggunaan bel notifikasi dapat dilihat pada gambar di bawah ini. Diawali dengan mulai, lalu pembeli datang ke loket, lalu memesan dan membayar. Penjual memberikan bel notifikasi, terus pembeli menunggu hingga pesanan selesai. Saat pesanan selesai, penjual menunjukkan bel notifikasi. Lalu bel notifikasi pada pembeli berbunyi, LED menyala. Lalu pembeli ke loket untuk mengambil pesanan, pembeli mengembalikan bel notifikasi, dan selesai. Cara kerja sistem.
Ruang lingkup penelitian ini merakit alat berupa bel yang memanfaatkan radio frekuensi dengan model komunikasi point-to-point. Satu transmitter hanya dapat memberikan sinyal ke satu receiver dengan alamat yang telah ditentukan. Transmitter dan receiver bekerja di frekuensi 433 MHz dan menggunakan modulasi amplitude shift keying atau ASK. Demikian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih. Semoga lancar.